Hari ini kita melakukan kegiatan finishing untuk jalan rute Taji Kentangan sepanjang hampir 1 kilo yang dilaksanakan oleh PT Budi Trijaya Sentosa yang kebetulan saat ini juga masih berhenti. Nah, memang ini menjadi komitmennya PT Budi bahwasanya kegiatan pertambangan yang saat ini dilaksanakan oleh PT Budi ini di Desa Taji ini memang komitmennya untuk meningkatkan jalan dari pelebaran, pemadatan, bahkan sampai finishing aspal. Itu memang kami sudah berkomitmen untuk kita laksanakan untuk agar masyarakat tidak begitu terganggu karena banyaknya kendaraan yang melintas. Juga ini juga ada beberapa yang terlibat dari sektor masyarakat dari teman-teman masyarakat sini langsung diikut sertakan dalam perbaikan, dalam pembangunan. Terus juga ada pengawasan dari PU. Kami dari asosiasi juga ikut terus mengawal jalannya perbaikan jalan atau peningkatan jalan ini sampai selesai. Artinya material ini dari pihak tambang atau? Ya, pihak tambang semua, termasuk yang kerja semua. Ini kita menggunakan alat berat yang dari PU ini kita sewa juga. Oh, oke. Ya, kita sewa. Aspalnya ini dari dukungan dari PU, dari DPR, dari aspirasi. Oh, aspirasi untuk aspalnya saja. Tapi pelaksanaannya dari PT BMS. Iya, PT Budi Trijaya Sentosa. Material, alat, terus tenaga ini semua dari PT Budi Trijaya Sentosa. Kalau selain perbaikan jalan, komitmen dari PT sendiri seperti apa? Oh, ini warga masyarakat di sini yang terdampak secara langsung. Ini ada rutinan setiap bulan itu ada kompensasi, ada pembagian sembako. Selain itu juga yang kerja semua orang sini, Mas. Semua orang Taji sendiri. Jadi sebenarnya keberadaan tambang di Taji ini juga direspon baik oleh masyarakat. Sangat baik. Karena dibutuhkan, Pak. Karena rata-rata yang kerja orang sini semua. Jadi memang adanya kegiatan tambang yang ada di sini ya pertanian pastinya juga lebih lebih meningkat. Karena semulanya kan lokasinya itu kan perbukitan itu lah, nanti nambahnya cuma 4-5 meter itu. Terus direklamasi, terus dijadikan lokasi tanam. Media tanaman juga bagus juga. Mari kita juga cek, ini saat ini masih reklamasi terus-menerus itu di dalam. Gimana, Pak? Mas, artinya kalau keluhan masyarakat bahwa ada tambang itu merusak jalan, sebenarnya ini bukti atau bagian daripada tanggung jawab tambang atau gimana? Dan ini dilakukan di seluruh wilayah tambang yang ada di Magetan atau gimana, teman? Jadi gini, mohon maaf kami sampaikan, kami selama ini tergabung di asosiasi APRI ini, kami mendorong ke semua pengusaha yang ada di Kabupaten Magetan, pastikan ada peningkatan infrastruktur di situ. Semula yang jalannya kecil, yang hanya diakses kendaraan kecil, karena ini pemerintah itu anggarannya terbatas, maka ya kami dari asosiasi menekan untuk bagaimana, ayo ditingkatkan infrastrukturnya. Ini sepanjang hampir 3 kilo ini, dari pelebaran, pemadatan, beton, sampai pengaspalan, ini semua yang menanggung juga PT Budi Trijaya Sentosa ini. Jadi bukan hanya sebetulnya di Karas juga demikian, di Parang juga demikian. Jadi kita tuh di mana lokasi kegiatan pertambangan, pastikan jalan nggak ada yang rusak. Begitu rusak, segera kita perbaiki. Rusak, segera perbaiki. Itu terus menerus. Itu sudah berlangsung selama lebih dari 5 tahun, Bang. 2018 kami sudah laksanakan seperti ini. Kita kolaborasi dengan PU untuk perbaikan. Kita terus komunikasi dengan PUPR Kabupaten Magetan. Artinya berapa lama sih asosiasi tambang ini berdiri, Mas? Asosiasi penambang itu kalau APRI itu di Kabupaten Magetan selama dari tahun 2016. Tapi yang secara resminya baru tahun 2023 awal kalau nggak salah. Ada resmi berarti 2023 ya? Ya, resminya. Ya saya yang kebetulan saya tunjuk sebagai ketua. Mas, ini nanti dari mana ke mana ini jalan yang
kurang lebih 1 kilometer nih ya. Ini perempatan sampai ke barat sampai habis terakhir rumah. Itu juga demikian sana. Jadi kita pastikan yang di sini ada banyak rumah kita full itu aspal. Nanti tentu semua juga di aspal, cuma nanti bertahap. Betul Iya. ya. 3 kilo kan? Ya nanti keseluruhan ya bisa 3 kiloan. Ini yang paling di atas 1 kilo lah. Kan sebagian sudah beton. Yang di ujung Taji, yang di ujung apa deket kantor desa itu sudah beton. Yang di desa Kentangan juga sudah beton. Artinya APRI di sini untuk mengawasi atau Mengawal dan memastikan harus ini pekerjaannya harus bisa dilaksanakan dengan baik. Kita juga jaga betul mutunya karena jangan sampai hanya aspal-asalan kita bangun seperti itu. Jadi ini biar awet lah Bang. Sesuai betul kita libatkan PU itu untuk pengawasannya itu biar nggak sembrono dalam pelaksanaan karena itu juga biayanya nggak sedikit sih. Mas, terkait ada informasi dari PJ bahwa Kabupaten Magetan mengeluarkan 150 miliar per tahun untuk perawatan jalan, ada tanggapan seperti apa? Oh, nah ini kalau dari asosiasi bingung juga kemarin itu mau nanggapi 150 miliar itu banyak loh. Sedangkan di kawasan kegiatan pertambangan itu hanya 2 kecamatan, Kecamatan Karas dan Kecamatan Parang. Kecamatan Parang itu sekitar Parang itu memang jalur-jalur yang diakses kendaraan truk itu kami sudah terus-menerus kita kerjakan sama-sama dengan PU. Itu pun sifatnya perbaikan, tidak ada pembangunan full, itu tidak ada. Demikian juga di wilayah Karas itu juga dengan PU dengan pengusaha tambang. Jadi kita kolaborasi terus. Kalau terkait masalah dananya 150 miliar yang diagendakan yang dianggarkan dari pemerintah Kabupaten Magetan, kami nggak tahu itu dananya kemana, kami juga tahu. Mana yang dibangun kami juga nggak tahu. Berarti ada sharing cost ya antara PT atau penambang dengan pemerintah daerah ya terkait masalah Iya betul. perawatan jalan Betul. dan sebagainya. Betul Bapak. Ada sharing cost. Tapi untuk jalur-jalur yang memang tanggung jawabnya tambang ya? Ya jalur-jalur yang mana itu dilintasi kendaraan-kendaraan dari tambang. Kan di sini kan jelas paling di Sukomoro. Itu pembuangan akhirnya Sukomoro sama itu ya Gino ya kalau nggak salah itu. Cuma itu saja. Selain itu jalur arah ke Madiun. Arah ke Madiun itu ke arah ke sana, arah ke Madiun. Jadi melewati kelas 3 ya. Kelas 3 atau kelas 2 itu jalannya itu.